Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putpam Wilwidakdo. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-13 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada pembahasan kali ini, saya menggunakan modul pelatihan dasar calon PNS untuk wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sebagai sumber acuan. Pada buku ini terdapat 4 topik pembahasan yang harus kita bahas, yaitu adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar bela negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara, dan ketaatan kepada peraturan dan perundang-undangan. Lalu ada juga pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Poin A, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu ada pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dijelaskan pada alinea pertama disebut bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Lalu pada alinea ketiga disebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Nah, pada poin ini itu landasan kehidupan bangsa dan bernegara itu sudah mulai dibentuk, yaitu menginginkan adanya kemerdekaan, kemerdekaan bangsa. Ya. Lalu pada alinea keempat, itu ada kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa. Nah, di sini juga mulai itu dibentuk sebuah pemerintahan lalu yang mengatur untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu ada juga perdamaian abadi, keadilan sosial, maka disusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang. Nah, di sini ada landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, maka di sini ini adalah salah satu bentuk awal landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Patriotisme adalah suatu paham yang menjunjung tinggi semangat, sikap, perbuatan seorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah air, negara, dan bangsanya. Bagi seorang ASN, tentunya sikap patriotisme ini wajib dimiliki sebagai bentuk bela negara atau sikap yang baik sebagai seorang ASN yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya. Nilai-nilai dasar bela negara itu ada di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Lalu juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2016 tentang pedoman pembinaan kesadaran bela negara. Nah, di mana nilai-nilai dasar bela negara itu ada 6, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan yang keenam adalah semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nah, dari sini kita sebagai seorang ASN itu wajib memiliki nilai-nilai dasar bela negara yang baik, dan kita juga harus paham apa aja sih yang harus kita tanamkan ke diri kita untuk sebagai dasar untuk bela negara. Yang C, di sini ada penghormatan lambang-lambang negara. Di situ ada bendera negara, bahasa negara, lambang negara, lagu kebangsaan. Dari sini juga kita sebagai ASN itu juga harus menghormati lambang-lambang negara. Gimana ya, untuk lambang-lambang negara ini tentunya udah punya memiliki sejarah. Bahkan untuk lambang-lambang negara juga butuh perjuangan ya untuk mendirikannya gitu. Jadi makanya kita sebagai seorang ASN wajib untuk menghormatin bahkan menjaga ya lambang-lambang negara. Lalu sebagai seorang ASN kita harus apa lagi? Yaitu ada ketaatan kepada peraturan undang-undangan, yaitu pertama undang-undang itu apa sih? Undang-undang adalah berbentuk peraturan tertulis, terbentuknya adalah lembaga negara atau pejabat yang berwenang, lalu bersifatnya mengikat ya secara umum. Lalu ada juga yang kedua, itu Kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada Pancasila sebagai sumber segala hukum ya. Lalu ada juga Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Nah, dari sini makanya kita sebagai seorang ASN itu wajib untuk taat kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Karena ya ini tujuannya adalah untuk mengatur, ya tujuannya untuk mengatur kita sebagai warga negara yang baik. Oke, pada poin D, pembinaan kerukunan. Kerukunan dapat mencakup 4 hal, yaitu ada kerukunan dalam rumah tangga, beragama, masyarakat, dan berbudaya. Jadi seorang ASN tuh wajib bisa mengamalkan 4 hal tersebut ya, yaitu
menjaga membina kerukunannya. Oke, berdasarkan pemaparan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka rangkuman materi wawasan kebangsaan dan bela negara dapat saya simpulkan sebagai berikut, yaitu wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografi, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Yang kedua, wawasan kebangsaan bagi ASN yaitu mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan dan berbagai potensi yang ada pada bangsa Indonesia. Yang ketiga, bela negara merupakan amanat dari konstitusi dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk menjamin keberlangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya merugikan. Dari dampaknya juga dapat dilihat bahwa korupsi itu sangat merugikan ya, merugikan kita sendiri, merugikan orang lain, merugikan bangsa dan negara. Jadi kalau kita sebagai seorang ASN atau warga negara yang baik, itu sebaiknya tidak melakukan yang namanya tindakan korupsi. Karena korupsi ini bahasa saya maling atau bahasanya mengambil yang bukan haknya gitu ya. Maka kita sebagai seorang ASN itu wajib menjauhi yang namanya korupsi. Oke, lalu ada juga ada kasus yang melibatkan PNS itu cukup banyak ya memang, tapi kita juga harus tahu bagaimana sih cara menghindari atau membentengi diri, yaitu dengan cara satu, melakukan pembinaan agama, moral dan etika, dua, membangun zona integritas, e-government atau aplikasi berbasis elektronik, adanya transparansi dan open tender. Jadi dari ini kita bisa berupaya untuk menghindari yang namanya korupsi. Lalu ada narkoba ya, narkoba mungkin sudah banyak yang tahu ya, narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Jadi di sini terlihat juga ya dampaknya kalau Anda menggunakan narkoba sangat tidak baik. Jadi kalau kita sebagai ASN itu ya wajib menghindari karena ini juga hukumannya berat, karena juga mengganggu kinerja. Jadi ya logikanya seperti ini, ada orang sakit itu minum obat. Nah, sedangkan kita yang nggak sakit malah minum obat. Gitu. Yang ujungnya apa ya, kita ikut-ikutan sakit, bahkan ya tidak produktif jadinya. Makanya narkoba itu harus kita hindarin. Oke, lalu bagaimana seorang PNS membentengi diri dari bahaya narkoba? Pertama, satu, mengamalkan nilai-nilai agama, memilih teman dan lingkungan yang tepat, menerapkan kebijakan lingkungan bebas narkoba, lalu memahami bahaya narkoba. Jadi dari sini juga udah kelihatan kalau kita udah paham dengan baik, kita tahu bahwa narkoba itu nggak baik, ya sudah jangan coba untuk nyoba atau mendekatin, karena ya nggak ada untungnya gitu buat kita menggunakan narkoba. Yang ketiga ada radikalisme. Radikalisme di sini adalah sikap mendambakan perubahan secara total bersifat revolusioner dengan menjukir-balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrem. Dari sini juga kelihatan ya bahwa radikalisme itu sangat mengancam keutuhan negara kita. Jadi kita sebagai seorang ASN harus benar-benar menghindari yang namanya radikal ya, karena memang kita dapat mengancam keutuhan persatuan bangsa. Jadi sifat ini harus kita benar-benar tolak, kita benar-benar jauhin, karena benar-benar merugikan bangsa dan negara kita. Lalu bagaimana seorang PNS itu membentengi diri dari namanya bahaya radikalisme, yaitu satu, memberikan pemahaman cinta tanah air, nasionalisme, lalu ada penguatan agama yang baik, penyuluhan mengenai bahaya terorisme, tidak gampang percaya dengan hoax, lalu berperan aktif dalam mensosialisasikan bahaya radikalisme. Jadi semakin paham, semakin tahu bahaya radikalisme, maka kita juga semakin kuat dalam membentengi diri untuk bahaya dari radikalisme tersebut. Lalu di sini ada hoax ya. Hoax itu adalah usaha menipu, mengakali pembaca, pendengarnya dengan percaya suatu, padahal pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu atau tidak benar. Dari dampaknya dari hoax ya, dari dampak dari hoax ini juga terlihat ya bahwa nggak ada bagusnya gitu. Bahasanya kita dibohongin gitu. Ya. Hoax itu adalah berita palsu yang tujuannya apa? Menghasut kita biar kita tuh ikut merusak atau bahasanya ikut mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat gitu, atau merusak ya bahasanya.
Maka dari itu kita harus membentengi diri, yaitu dengan cara apa? Pertama, satu, baca isi beritanya secara keseluruhan, ya. Yang kedua, melihat asal atau sumber beritanya. Jangan asal share gitu. Begitu lihat, oh temanku nge-share nih, ya udah gue percaya ikut-ikutan share. Jangan. Jadi kita cek dulu kebenarannya. Lalu ada juga cek ke instansi atau pihak yang diberitakan benar atau tidak, ya. Lalu tidak mudah menyebarkan informasi yang tidak diketahui kredibilitasnya. Nah, jadi kita harus benar-benar paham hoax itu sangat tidak baik, ya, karena juga dapat mengancam keutuhan persatuan bangsa dan negara kita. Oke, kita masuk ke poin B, yaitu refleksi dan internalisasi. Di sini kita harus memahami ya dari rangkuman dari materi yang sudah saya paparkan tadi, tentunya kita bentuk refleksi buat diri kita atau internalisasi kita, yaitu dalam bentuk pertanyaan boleh. Contohnya ya, bagaimana sih kita sebagai ASN memahami proses kemerdekaan NKRI ya, atau bahasanya negara, yaitu butuh tumpah darah, bahkan nyawa gitu. Jadi kita sebagai orang ASN harus paham bahwa kemerdekaan negara Republik Indonesia itu nggak gampang, ya. Yang kedua tuh ya, bagaimana seorang ASN tuh menjaga dan mengisi kemerdekaan. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, maka kita harus menjaga dan juga mengisi kemerdekaan, memajukan kesejahteraan bangsa kita gitu, ya, untuk maju dan bersaing dengan negara lain. Lalu bagaimana ASN memahami tujuan dibuatnya peraturan dan perundang-undangan. Jadi kalau kita udah tahu tujuan undang-undang itu untuk mengatur kita lebih baik, ya kita wajib menaatinya gitu. Karena peraturan dan perundang-undangan itu digunakan untuk mengatur warga negaranya. Lalu bagaimana ASN mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, itu tinggal ke diri ASN-nya lagi. Paham nggak dia bahwa saya harus mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri saya sendiri atau bahkan kepentingan golongan. Ya. Jadi dari sini juga kita harus merefleksikan dan menginternalisasikan apa yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana ketaatan ASN terhadap peraturan dan perundang-undang yang berlaku tadi ya. Jadi setelah kita pahamin tujuan dibuat undang-undang, maka kita juga harus tahu taat nggak kita dengan aturan. Gitu. Jangan kita pura-pura nggak tahu gitu. Bahkan ada orang ngomong peraturan dibuat untuk dilanggar. Nah itu salah gitu. Peraturan dibuat untuk apa? Untuk mengatur kita ya, mengatur kita agar lebih baik ya, lebih teratur gitu ya. Oke, di sini rencana aksi dan penerapan. Rencana aksi kegiatan ya pada penyambutan masa baru. Pertama, satu, dosen memberikan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Dua, dosen memberikan sosialisasi terkait narkoba, yaitu bagi generasi muda, yaitu bahayanya apa, dampaknya apa, kerugiannya apa, itu akan dijelaskan secara mendetail di situ. Lalu dosen memberikan sosialisasi terkait korupsi, ya bahaya korupsi, modus-modus korupsi dan lain sebagainya. Lalu dosen juga memberikan sosialisasi terkait bahaya radikalisme, ya. Lalu memberikan sosialisasi terkait hoax, ya, hoax itu seperti apa, bagaimana cara menghadapinya, cara mendeteksinya seperti apa. Nah, itu tujuannya kita akan coba sosialisasikan ke mahasiswa. Lalu dosen memberikan sosialisasi pentingnya menjaga tentang kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini makanya rencana aksi yang coba saya terapkan seperti itu. Oke, baik, yang terakhir rencana aksi dan penerapannya mungkin sama wujud bela negara seorang ASN adalah ketaatan ya terhadap peraturan dan perundang-undangan berlaku. Sedangkan penerapannya di kampus, saya sebagai dosen yaitu melakukan dengan cara menaati peraturan akademik, tata tertib, dan etika yang berlaku di perguruan tinggi, lalu melaksanakan SOP atau standar operasional prosedur yang ada, lalu melakukan namanya disiplin diri. Jadi kita mulai dari diri sendiri dengan cara menaati aturan yang berlaku. Lalu yang kedua, terciptanya kerukunan dalam berbagai aspek kehidupan. Penerapannya di kampus yaitu dengan saling menghormati dan menghargai antar sivitas akademika, menciptakan semangat gotong royong. Lalu yang ketiga, berkomitmen berkehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai untuk persatuan kesatuan bangsa dan negara. Penerapannya di kampus yaitu dengan menjaga keamanan dan ketertiban dengan tidak menyinggung sara, suku, agama, ras, antar golongan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.